Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan praktikum SAS3 Informatika pertemuan 11. Untuk praktikum 11 ini kita membahas tentang uji hipotesa satu sampel. Untuk pengertian sendiri, hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal atau merupakan jawaban sementara untuk suatu masalah. Bisa juga hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih dari variabel yang lain. Untuk pengujiannya sendiri, hipotesis yang baik selalu memenuhi dua pernyataan. Jadi di sini yang pertama menggambarkan hubungan antar variabel, dan yang kedua dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengumpulan datanya. Yang pertama ada nama hipotesis alternatif, bisa disingkat dengan HA, atau hipotesis kerja HK, atau bisa H1. Hipotesis kerja ini merupakan kesimpulan sementara dan hubungan antar variabel yang sudah dipelajari dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ada lagi satu hipotesis nol atau H0. Ini sebagai pembanding untuk pengujian dari hipotesis alternatif tadi. Oke, untuk contoh pengujiannya kita pakai pengujian rata-rata satu sampel yang dimasukkan untuk menguji nilai tengah atau rata-rata sebuah populasi sama dengan nilai tertentu, yang lawannya hipotesis alternatif bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi tidak sama dengan nilai tertentunya tadi. Jadi kalau kita kasih contoh di sini adalah percobaan. Seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai galon susu murni yang rata-ratanya isinya 10 liter. Jadi pernyataan ini kita bisa jadikan hipotesis awal atau ini ada H0 nih, merupakan hipotesis awal. Terus di sini kalau dianalisnya itu ada H0 sama dengan 10, itu hipotesis awal, lawannya dibandingkan dengan H1, yaitu tidak sama dengan 10, seperti itu. Langsung saja kita coba ke SPSS. Di sini kita ketikkan nama dulu, di sini data sampel ini. Karena tadi di sini desimalnya cuma satu, kita kasih satu aja desimalnya. Oke, langsung ke data view lagi. Teman-teman bisa ketikkan langsung ke SPSS atau pindah ke Excel dulu seperti ini, lalu kupas ke SPSS. Ini langsung udah. Untuk langkah-langkahnya, jadi setelah sudah ada data di SPSS, kita lakukan analis di sini, terus compare means, langsung one sample t-test di sini untuk contoh satu sampel. Oke, untuk ininya kita pindahkan ke tes variabel di sini. Terus jangan di oke dulu, kita baca lagi di sini petunjuknya. Ini ada kata-kata dengan alfa sama dengan 0,01. Alfa ini adalah area penolakan. Jadi area di mana H0 ditolak. Jadi kalau alfanya semakin tinggi, itu kemungkinan atau probabilitas H0 atau hipotesa awal ditolak itu semakin tinggi. Untuk maksud 0,01 ini adalah 1%. Jadi kalau di SPSS ini kita ke option. Nah, di sini kan defaultnya 95. Tadi perintahnya ada 0,01, otomatis dia nanti 99% seperti itu. Langsung continue aja. Di sini terus untuk tes value ini rata-ratanya. Jadi pernyataan tadi kan pernyataan adalah 10 liter. Di sini berarti kita tulis 10. Seperti itu. Langsung oke aja. Oke, langsung tunggu prosesingnya. Nanti di sini akan muncul. Terus silakan teman-teman fokus ke one sample testnya yang tabel bawah ini di sini. Di sini sudah dijelaskan tes value ada 10 data, T-nya 0,772, terus detailnya. Untuk menentukan H0 atau hipotesis awalnya itu diterima atau tidak, itu kita lihat patokannya atau dasarnya. Jadi untuk dasar pengambilan keputusan uji satu sampel itu jika nilai Z
2 tailet lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Kebalikannya, jika nilai sig 2 tailet kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Seperti itu. Jadi tadi kita lihat lagi di sini sig 2 tailetnya adalah 0,460. Kalau ngikut dari pernyataan yang tadi, dia tuh lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima seperti itu. Perbandingan jauh banget. Ada lagi sebuah contoh untuk kita tahu apakah H0 itu diterima bertolak. Di sini ada satu kasus contoh ya di sini. Berarti ini rata-rata 10 sudah terjawab ya. Berarti itu benar, rata-ratanya memang 10 seperti itu. Dan diterima. Oke, di sini ada contoh hasil belajar daring beserta dengan data-datanya. Jadi rata-rata yang dimaksud adalah 70. Itu berarti kita bisa kesimpulkan jadi H0-nya adalah 70. H1-nya tidak sama dengan 70. Dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Jadi tinggal kita kopas saja. Kopas saja ke SPSS. Sini. Oke. Semuanya tinggal kita analis seperti tadi. Analis, compare means, terus means. Analis, compare, terus one sample t-test. Di sini kita balik lagi. Tadi di sini permintaannya ada alfanya 0,05. Berarti di sini kita kasih 95%. Ini dan rata-ratanya tadi 70. Di sini kita kasih 70. Sini akan muncul di bawah di sini. Di sini teman-teman bisa lihat sig 2 tailetnya ada 0,004 di sini. Wow. Kalau kita lihat dari patokan tadi, dasar tadi, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada 0,04 di sini berarti H0 ditolak. Berarti rata-rata 70 tuh tidak bisa diterima karena tidak valid seperti itu. Oke. Untuk praktikum pertemuan 11 ini mungkin saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.